Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Maulana Juner dengan NIM 221 095 3004. Di sini saya akan menjelaskan tentang TB jaringan komputer yang telah saya buat. Yang pertama itu kita disuruh mencari best practice penerapan Three-Tier Network pada jaringan kampus dengan alat bantu generatif AI sebagai teman diskusi. Tampilkan juga screenshotnya. Yang mana untuk DTI-nya kan jadinya core. Jadi perannya tuh sebagai pusat core network kampus, di mana di sini menyediakan koneksi backbone ke semua distribusi utama dan ke internet. Terus ada perangkat atau core router redundan, switch backbone 10 GPS. Terus untuk praktek terbaiknya gunakan dual core. Terus routing menggunakan OSPF dan BGP. Monitoring menggunakan SNMP atau NMS. Yang kedua untuk di industri atau akses layarnya, itu perannya di gedung fakultas dengan klien akhir, seperti laboratorium, dosen, dan mahasiswa. Perangkatnya itu ada switch akses Gigabyte Ethernet, uplink 10 GPS ke distribusi. Untuk pempraktekannya itu VLAN, terpisah untuk staff, mahasiswa, dan IoT. Port security dan DHCP snooping diaktifkan. Switch manageable untuk monitoring dan troubleshooting. Terus untuk di teknik lingkungan, mirip dengan industri, namun bisa memiliki kebutuhan data sensor, misal untuk studi lingkungan. Untuk best practice-nya itu QoS untuk prioritas data sensor atau streaming kamera. Terus perluas jaringan WiFi dengan APPoE. Terus untuk di kampus Damasraya atau dalam kurung remote site, itu perannya tuh kampus luar kota yang terhubung dengan kampus utama, di mana koneksi menggunakan layer 2 tunneling, misalnya MPLS atau VPLS dari ISP. Perangkatnya itu ada L2 switch untuk internal, router PE untuk L2 tunnel. Untuk pempraktekan itu implementasi L2 TPV versi 3 untuk MPLS, untuk bridging LAN antar kampus. IP plan terpusat agar tetap satu domain broadcast. Backup link via VPN IPsec jika L2 tunnel utama gagal. Nah, ini bukti screenshot dari diskusi menggunakan AI-nya. Terus untuk pertanyaan kedua ya, carilah best practice penerapan Twitter Network untuk koneksi antar kampus berbeda, di mana kampus menggunakan L2 tunneling yang disediakan provider internet. Gunakan alat bantu generatif AI sebagai teman diskusi. Lampirkan juga screenshotnya. Itu untuk menjawabnya pertanyaan tersebut, pertama itu ada konsep dasar, di mana konsep dasar Twitter Network terdiri dari core layer, routing dan konektivitas antar distribusi dan internet. Yang kedua ada distributor layer, yaitu agregasi trafik dari akses layer, biasanya antar gedung. Yang terakhir itu ada akses layer, di mana menghubungkan end device dalam kurung PC, printer, dan AP. Untuk antar kampus, koneksi dilakukan melalui layer 2 tunneling oleh ISP seperti MPLS, VPLS, L2TP versi 3. Sehingga seolah semua kampus berada dalam satu LAN besar meski secara fisik terpisah. Untuk best practice implementasinya itu kampus utama sebagai core E, core router menjadi pusat penghubung antar distribusi dan koneksi ke internet. Yang kedua itu ada distribution switch menghubungkan ke gedung seperti elektro, mesin dan lainnya dengan fiber 10 GPS. Yang ketiga itu ada access switch menghubungkan klien Ethernet ke distribusi. Terus ada L2 tunneling endpoint router atau switch dengan kemampuan L2 tunneling, misalnya Cisco ME3400, MikroTik CCR. Kampus B itu jaringan jarak jauh, terhubung ke ISP melalui router yang sudah dikonfigurasi untuk menerima L2 tunnel. Distribusi lokal itu switch distribusi di kampus B menerima VLAN atau broadcast domain yang sama seperti kampus A. Terus untuk access layer itu menghubungkan klien lokal, misal Gedung Jati atau Hukum, atau kampus sama saya. Terus keuntungan L2 tunneling, itu pertama IP address antar kampus bisa satu subnet. Broadcastnya seperti DHCP dan ARP bisa menjangkau seluruh kampus. VLAN bisa dibawa ke lintas site, lebih efisien dalam manajemen dan pengelompokan logis. Itu teknologi pendukungnya itu ada L2 TP versi 3, yaitu tunneling point to point Ethernet. MPLS atau VPLS itu tunneling multi-point Ethernet oleh ISP. Terus ada GRE over IPsec itu untuk tunneling dengan inskripsi tambahan.
Terus ada 802,1 key trunking itu untuk mendapatkan VLAN antar site. Untuk back practice teknisnya itu gunakan redundancy dalam kurung dual L2 tunnel atau file of failover VPN. Terus terapkan QoS untuk aplikasi penting dan kurung VoIP, video. Terus gunakan spanning tree per VLAN untuk mencegah loop. Lakukan monitoring dalam kurung NetFlow atau SNMP untuk troubleshooting. Untuk screenshotnya dapat kita lihat itu dari sumber AI-nya itu ChatGPT. Dimana di sini saya mendeskripsikannya dengan AI dari ChatGPT. Yang ketiga tuh kita disuruh gambar topologi jaringan penerapan Trita Network di Universitas Andalas, komponen gedung atau fakultas yang terlampir. Di mana saya ini mendapat bagian itu dari DTI sebagai core, industri sebagai akses poinnya, terus lingkungan sama kampus dan rumah saya. Dapat kita lihat bentuk topologinya di mana di sini DTI sebagai core-nya, terus akses poinnya itu ada industri, kampus sama saya sama lingkungan. Di mana dari akses ini dari data saya ini kita menggunakan L2 tunneling. Dari mana L2 tunneling sebagai penghubung dari core DTI ke kampus Amaraya. Terus dari di kampus Amaraya ini nanti akan ada PC atau access point IoT dari pihak kampus. Terus dari teknik industri lingkungannya itu ada langsung terhubung ke Ethernetnya, ke PC, ke lab, access pointnya ke dosen, ruang dosen dan lain-lain. Terus untuk pertanyaan keempat, itu kita disuruh untuk konfigurasi semua jaringan pada topologi yang telah dibuat. Lampirkan screenshotnya setiap tahap konfigurasi. Nah, di sini saya akan menjawabnya dengan pertama tuh kita harus mengkonfigurasi core router yang di DTI. Dapat dilihat itu hostname-nya core DTI, interface Gigabyte Ethernet 0 per 0-nya, deskripsikan link to industry distribution dengan IP address 10.1.1.255.255.255.0, no shutdown. Terus interface Gigabyte Ethernet 0 per 1-nya itu deskripsi link to Desmostra Eternal dengan IP address 10.2.1.255.255.255.255.252. Terus interface tunnel nolnya itu IP address 192.168.1.255.255.255.252 dengan tunnel source gigabyte Ethernet 0 per 1, tunnel destinasinya 203.0.113.2 dengan tunnel mode Grey IP. Langkah selanjutnya gitu kita konfigurasi distribusi switch industrinya. Terus dengan hostname disk industry, interface Gigabyte Ethernetnya 0 per 1, deskripsi uplink to DTI core, switch port mode terang. Terus interface Gigabyte Ethernet 0 per 2 ya, deskripsi akses to industry, switch point mode access, switch port akses VLAN 10. Terus interface Gigabyte Ethernet 0 per 3, deskripsi akses to lingkungan, switch port mode access, switch port akses VLAN 20. VLAN 10 name industri, VLAN 20 name lingkungan. Langkah selanjutnya kita konfigurasi akses suite industri dan lingkungan atau klien. Sama hostname-nya SW Industri, interface face Ethernetnya 0 per 1, switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Terus hostname-nya SW Lingkungan, interface fast Ethernetnya 0 per 1, switch port mode access, switch port akses VLAN 20. Konfigurasi router Damas Raya atau remote site, di mana tuh hostname-nya kita pakai R Damas Raya, interface Gigabyte Ethernet 0 per 0, description to ISP atau MPLS, IP address-nya 203.1.255.255.255.255.255.255.252, no shutdown. Terus interface tunnel zero-nya IP address 192.1.168.1.255.255.255.255.252. Terus ada tunnel source gigabyte Ethernetnya 0 per 0. Tunnel destinasinya 10.2.1.1.
dengan tunnel mode GRI IP. Untuk interface Gigabit Ethernet 0 per satunya description local LAN akses atau akses dan kurang akses. Terus IP addressnya itu 10.10.10.1 dengan 255.2.255.255.0. Untuk tahap uji koneksi IC ICMP-nya, langkah uji untuk koneksi tiga klien dari lokasi berbeda. Yang pertama kita ping 10.1.1.10 yaitu di mana ini untuk klien industri. Kita ping 10.1.2.10 untuk klien lingkungan. Terus kita ping 10.10.10.10 untuk klien dan masyarakat. Untuk melampirkan SSID konfigurasi, kamu bisa mengujinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Konfigurasi silih masing-masing perangkat, output antar klien. Seperti yang kita lihat konfigurasi core DTI. Ini bukti dari konfigurasi core dari router DTI. Terus sekaligus konfigurasi distribution sheet industri. Terus dapat dilihat semua ya. Terus yang kelima kita disuruh untuk melakukan uji koneksi menggunakan ICMP minimal untuk tiga klien pada jaringan berbeda untuk kedua arah. Lampirkan SS pada setiap tahap pengujian. Pertama itu topologi yang digunakan, itu core-nya itu router DTI, aksesnya PC1 industri, PC2 lingkungan, PC3 dan masalahnya via tunnel. Untuk alamat IP-nya PC1 industri itu 10.1.1.10. Untuk PC2 lingkungan itu 10.1.2.10. Untuk PC3 dan masalahnya itu 10.10.10. Uji ping dengan dua arah. Pertama dari PC1 industri. Ping ke ping 10.1.2.10 itu ke lingkungan. Reply access TTL 64. Terus ping 10.10.10.10 ke Mas Raya. Reply access sukses TTL 63. Dari PC2 lingkungan kita ping ke industri dengan ping itu 10.1.1.10 reply sukses TTL 64. Terus kita ping juga ke kampus Mas Raya reply sukses dan TTL 63. Terus kita uji coba juga dari PC3 dan Mas Raya itu kita ping ke industri, kita ping juga ke lingkungan dan hasilnya reply sukses. Reply sukses untuk ping ke industri reply suksesnya TTL 62. Terus untuk lingkungan reply sukses TTL 62 juga. Jadi kesimpulannya, semua koneksi antar jaringan berhasil dilakukan menggunakan protokol ICMP. Detail bervariasi sesuai jumlah hub. Jaringan berfungsi normal, routing dan tunneling berhasil dikonfigurasi dengan baik. Untuk SS-nya dapat kita lihat di sini, bukti dari pengelakuan pingnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang tugas besar dari jaringan komputer ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.